Followers, balik lagi di channel Head Shoes Indonesia. Kali ini kita punya GT Series atau bisa dibilang sepatu paling premium, sepatu level paling atas dari sepatu-sepatu basket Nike. GT adalah greater than, bisa dibilang ini adalah Alphard, ini adalah Camry, ini mungkin juga Altis, dan ini adalah sepatu-sepatu termahalnya Nike dan memiliki kualitas yang sangat bagus. Nah, di sini saya ingin membandingkannya supaya Anda jadi tahu mana yang paling cocok dengan karakter kaki Anda. Nah, sekarang sepatu ini saya kasih tahu dulu harga retailnya 2,7 jutaan. Namun yang ini kayaknya Anda sudah tidak akan menemukan di pasar retail karena sudah banyak sekali yang minat, terutama sepatu potongan pendek seperti Kobe Bryant, dan GT Cut ini memiliki banyak DNA yang seperti sepatu itu. Oke, langsung aja kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama adalah Nike GT Cut. Oke, Nike GT Cut adalah sepatu pendek dengan cushion yang lumayan empuk. React insole-nya itu begitu menyenangkan, namun memang kesat sekali. Jadi kadang-kadang tuh kalau kaos kaki Anda kesat, suka nggak nyaman nih di dalam sini nih. Nah, kemudian sepatu ini nih bedanya dengan Kobe Bryant. Kalau sepatu Kobe 5 contohnya itu memiliki kestabilan yang luar biasa. Namun kalau GT Cut dia itu memiliki porsi ataupun desain yang agak miring. Jadi buat yang suka cutting di lapangan, ini akan memudahkan Anda. Namun buat yang butuh kestabilan, ini bukan sepatu terbaik untuk Anda. Tapi dengan demikian, GT Cut adalah sepatu yang tampilannya premium banget. Bahan atasnya bagus, talinya keren, kemudian juga digunakannya juga nyaman tanpa perlu break-in. Traksinya juga seperti namanya GT Cut, ini juga traksi yang sangat cocok untuk Anda yang permainannya cepat dan suka cutting di lapangan. Saya membicarakan juga ada zoom strobel di bagian bawah sini full. Kemudian di belakangnya juga ada zoom unit yang membuat rasanya lebih menyenangkan lagi. Dan memilih true to size adalah pilihan yang tepat untuk membeli Nike GT Cut. Oke, selanjutnya kita punya Nike GT Run. Nah, ini sepatu yang bisa dibilang dibanding ketiganya, GT Series ini paling banyak diskonnya atau paling tidak diminati. Mungkin banyak faktor lainnya sih, padahal tampilannya juga udah keren, bahan atasnya tuh tipis, bobotnya ringan, dan ini cocok banget buat para pelari karena cushionnya didesain khusus untuk Anda supaya bisa tahan lama dalam berlari. Nah, ini adalah sepatu yang logonya Run seperti ini. Kalau GT Cut itu menyamping logonya seperti logo panah, dan GT Run seperti detak jantung. Jadi sangat sesuai sekali dengan sepatu yang diperuntukkan untuk lari. Nah, saya suka dengan GT Run karena sepatu ini bobotnya ringan terus nggak gerah. Namun yang saya tidak suka, sepatu ini bisa dibilang sizingnya agak aneh. Terus di bagian-bagian sampingnya ini juga sakit sekali. Jadi di awal penggunaan mungkin Anda tidak akan nyaman menggunakan sepatu ini. Dan sepatu ini memang kalau Anda gunakan awal-awal, ini bagian depan ini terasa sempit sekali. Jadi memang benar-benar butuh waktu break-in. Traksinya tidak ada masalah, bisa juga dibuat di outdoor, dan juga pengeremannya cukup bagus. Sementara untuk berbicara bantalan, ini namanya sepatu lari dilengkapi dengan full length React. Jadi busa React sepenuhnya nih membuat kaki kita katanya tidak mudah pegal ketika lari dalam waktu yang cukup lama. Kemudian ada zoom unit di bagian depan yang membuat Anda lompat ataupun pijakan lompatan Anda jadi lebih menyenangkan. Jadi itulah Nike GT Run. Oke, yang selanjutnya adalah seri terakhir yang masuk ke pasar Indonesia. Ini adalah Nike GT Jump. Sepatu yang diperuntukkan ataupun biasa digunakan oleh seorang big man. Nikola Jokic sering banget menggunakan sepatu ini. Saya juga suka menggunakan sepatu ini walaupun bobot saya tidak berat, tapi benar-benar cushionnya berasa sekali. Namun ada masalah jika Anda yang
tidak biasa menggunakan sepatu dengan midsole ataupun bantalan yang menonjol seperti ini akan menjadi masalah karena core feel-nya cukup jelek. Nah, saya suka dengan tampilan sepatu ini, modern banget. Kemudian juga bahan atasnya berkelas, ada hologramnya juga, ban depannya juga lentur. Sayangnya traksinya bukan traksi untuk lapangan di outdoor, tapi traksinya bagus walaupun tanpa outrigger. Jadi kayaknya Anda tidak cukup oke bermanuver, lebih baik menggunakan sepatu ini kalau ingin crossover ketimbang GT Jump ini. GT Jump ini diperuntukkan buat orang yang memang mengandalkan vertical jump. Anda yang suka beradu rebound, Anda yang suka lompat-lompatan, mungkin Anda juga dunker, ini adalah sepatu yang paling tepat. Ini juga logonya seperti anak panah ke atas yang menandakan bahwa ini memang sepatu yang diperuntukkan untuk melompat. Nah, ada beberapa ciri-ciri nih pengguna untuk sepatu ini. Jadi kalau untuk GT Cut ini yang mainannya cepat, yang menyusuri lapangan, saya analogikan dengan pemain Indonesia. Ini yang cocok menggunakannya adalah Abraham Wenas, kemudian seperti Lucky Abdi, pemain-pemain cepat yang suka ke sana ke semari, ataupun Aldi Valentino misalnya yang mainnya cepat sekali. Ini adalah sepatu yang paling tepat untuk mereka untuk cutting dan lari-larian di lapangan. Kemudian ini sepatu yang bisa tahan digunakan dalam waktu yang cukup lama karena membuat Anda tidak mudah kelelahan. Saya berpikir kalau dianalogikan untuk pemain Indonesia, ini adalah pemain yang tidak mudah lelah seperti Bima Rizky mungkin. Kemudian juga Sandi Ibrahim, ini cocok menggunakan sepatu yang seperti GT Run ini. Oke, selanjutnya ya, GT Jump. GT Jump ini jelas sepatu big man ataupun bisa dibilang sepatu yang main di posisi 45. Nih paling suka nih dengan cushion yang empuk ataupun bonci seperti ini. Untuk di Indonesia mungkin center-center seperti Tri Hartanto akan menyukai sepatu ini, ataupun misalnya Mas Koming mungkin bisa mengandalkan GT Jump ini. Oke, tanpa perlu berpanjang lebar, langsung aja kita nilai untuk urusan traksi, bantalan, bahan atas, kemudian kuncian, fit, desain, dan juga harganya. Oke, yang pertama kita akan membahas soal traksi. Traksi jelas sekali. Ini adalah sepatu terbaik ketimbang GT series lainnya. Karena ini diperuntukkan untuk pemain yang suka cutting di lapangan, pemain yang cepat, dan bisa bermanuver, bercrossover. Lihat traksinya yang begitu tebal, traksinya yang begitu berotot, terlihat sangat kuat. Dan ini adalah memang sepatu yang paling tepat. Tidak salah memang saat ini harga sepatu ini mahal sekali. Dan mungkin Anda untuk yang mencari di Indonesia dan mencari yang masih bagus bisa langsung ke headshoes.store. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama. Untuk soal traksi, saya mengidolakan Nike GT Cut. Yang kedua, kita akan membahas cushion dari sepatu ini. Yang pertama tentunya adalah Nike GT Jump. Ini benar-benar Nike kayak nggak tanggung-tanggung gitu ngasih gue punya cushion sebanyak-banyaknya, masukin aja langsung. Di sini ada Nike Jump Frame kayak Jordan 34 itu ada zoom unit yang besar ini, jadi tercover dengan baik. Kemudian dia kan juga punya zoom strobel ya, jadi empuk banget. Ketika kaki masuk tuh udah langsung terasa empuknya. Jadi zoom unit di bagian belakang ada gede satu, di depan ada gede juga satu. Wah, ini benar-benar sepatu yang menyenangkan banget. Dan saya bilang kalau untuk urusan cushion, Anda perlu mengandalkan sepatu Nike GT Jump ini. Oke, selanjutnya bahan atas. Nah, ini karena merupakan sepatu-sepatu termahal ataupun sepatu level teratasnya Nike, ini sangat membingungkan sekali. Yang pertama, saya suka bahan atas dari GT Cut. Namun jika sudah kotor, ini sulit sekali dibersihkan. Apalagi jika Anda memilih warna yang seperti ini. Nah, saya juga suka dengan GT Jump karena ini tidak gerah sama sekali. Dan juga ini bahannya benar-benar tampak modern. Oke, yang pertama saya bingung nih untuk bahan atas karena bisa dibilang bahan atasnya bagus-bagus. GT Run terlepas dari fitnya yang kurang menyenangkan, bahan atasnya ini bagus banget. Bisa dibilang salah satu bahan atas yang paling modern saat ini. Banyak banget plastik, tipis juga, dan ini menyenangkan banget buat digunain dalam waktu yang lama. Oke, jadi untuk bahan atas GT Jump dan GT Run. Untuk kuncian ini agak-agak sulit nih karena sejujurnya saya suka dengan GT Cut, tapi saya pernah dibuat ankle dengan sepatu ini.
Kemudian juga GT Jump ini nyaman sekali, namun memang di bagian paddingnya ini lebih tipis ketimbang Anda misalnya pengguna Hyperdunk, ini lebih tipis, jadi ini adalah fokus ke lompatan. Sementara ini, waduh ini slip sekali tumitnya, kemudian di depannya juga ada ruang, di tengahnya sakit. Oke deh, kalau gitu untuk kuncian nilai yang sama untuk GT Cut dan GT Jump. Oke, selanjutnya soal desain. Nah, kalau soal desain, karena menurut saya sepatu itu harus memiliki tampilan yang keren di lapangan dan juga di luar lapangan. Dan dengan begitu, GT Cut adalah pilihan yang tepat. Hal ini juga yang membuat sepatu pendek menjadi tren saat ini dan harga-harga jualnya biasanya lebih mahal ketimbang sepatu yang potongannya tinggi seperti ini. Oke, ini adalah pilihan yang tepat untuk tampilan desain yang keren. Oke, selanjutnya kita akan berbicara fit. Jika Anda ingin mendapatkan sepatu yang paling bagus dan paling sesuai dengan Anda harus temukan dulu fitnya. Karena belum tentu sepatu yang bagus di mata orang lain enak ternyata dipakai kita. Karena belum tentu juga kita pakai enak tapi dipakai orang lain tidak enak. Nah, hal ini pasti tentu terjadi. GT Cut menurut saya memang enak dipakai, true to size. Tapi di bagian dalam sini Anda terasa agak miring kakinya. Kemudian insole yang React Full ini terasa benar-benar kesat, benar-benar ada seperti gesekan dengan kaos kaki, itu tidak menyenangkan buat saya. Kemudian GT Run sendiri sudah saya bilang beberapa kali, sepatu yang tidak nyaman, sempit, butuh break in, dan plastik-plastiknya ini cukup mengganggu. Untuk itu, fit dan kenyamanan saya milih GT Jump. Karena dari awal saya gunakan, saya tidak menyangka bahwa GT Jump bukanlah sepatu yang berat. Dan ini menyenangkan sekali, saya seperti menggunakan Hyperdunk 2008. Dan juga memang bisa dibilang salah satu yang terbaik. Dan saya punya dua colorway menarik untuk GT Jump ini. Dan dua-duanya sepertinya akan saya tahan sampai harga ataupun nanti sudah ada GT Jump seri kedua. Karena menurut sejarahnya Nike saat ini baru menghadirkan GT series yang pertama 001. Kemudian di sini juga 001 di GT Run dan di GT Cut juga ada logo 001 di bagian depan. Yes, yang terakhir untuk harga, karena harga retailnya sama dan sekarang ini saya berbicara harga resale. Oke, semuanya 2,7 juta. Namun jika Anda suruh beli satu, saya harap Anda beli ini. Karena apa? Karena ini bisa dijual dengan harga yang jauh lebih mahal ketimbang harga retail. Sepatu ini benar-benar diburu di luar negeri sana. Banyak yang menjual di StockX, di eBay, bahkan di marketplace lainnya. Sepatu ini benar-benar sedang diburu. Kemudian yang kedua, Anda wajib beli GT Jump. Karena bisa dibilang tidak ada cushion yang semenarik ini selain Air Jordan 36. Bahkan bisa dibilang ini lebih lengkap dari Air Jordan 36. Yang terakhir adalah GT Run. Karena sekarang sudah banyak yang menghadirkan dengan harga diskon. Anda mungkin sudah bisa mendapatkan dengan 1,5, 1,6 jutaan Anda untuk mendapatkan sepatu ini. Oke, jadi demikianlah hasil komparasi kami terhadap GT Series. Jika Anda punya pertanyaan ataupun misalnya Anda ada request rencananya versus sepatu apa ataupun komparasi sepatu apa lagi, tulis aja langsung di kolom komentar. Jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di headshoes.id dan headshoes.store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye!